Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu guna kita menambah iman. Karena amalan paling besar yang menambah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla adalah talabul ilm. Dan ilmu yang kita pelajari akan menjadikan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah hamba-hambanya yang alim tentang Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah hamba-hambanya yang tahu tentang Allah. Dan itulah ilmu yang kita cari, ilmu yang mendatangkan khasyah, ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut melanggar perintahnya, takut pula melaksanakan larangannya. Para sahabat mengatakan, innamal ilmu ma yurithul khasyah. Hakikat ilmu adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kesempatan malam ini kita masih di dalam kitab tauhid dan kita masuk ke bab yang baru, bab ma jaa fis sihr. Bab ancaman dan penjelasan tentang sihir. Wa qaulillahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa qaulihi ta'ala, yu'minuna bil jibti wat taghut. Qala Umar, al-jibtu as-sihru wat-taghutu asy-syaitan. Wa qala Jabir, at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihim asy-syaitan fi kulli hayyin wahidun. Baik, penjelasannya. Munasabatul bab li kitab at-tauhid. Apa hubungan bab penjelasan tentang sihir dengan kitab tauhid? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Karena kitab yang besar ini yang kita kaji ini namanya kitab tauhid. Annahu lamma kana as-sihru min anwa'i asy-syirk. Sihir merupakan macam dari macam-macam kesyirikan. Bagian dari bagian kesyirikan. Illa ya'ti as-sihru bidun asy-syirki. Sihir tidak mungkin datang melainkan harus disertai dengan kesyirikan. Sihir tidak mungkin jadi melainkan pasti dengan syirik. Aqada lahu al-musannif rahimahullah
Maka penulis rahimahullah membuatkan hadzal bab, satu bab fi kitab tauhid, dalam kitab tauhid, yaitu sihir merupakan bagian dari kesyirikan yang merusak tauhid, yang merusak iman. Maka penulis membawakannya dalam kitab tauhid liyubayyina dzalika tahdhiran min. Beliau ingin menjelaskan supaya orang jauh dari perbuatan sihir. Inilah dia korelasi antara, hubungan antara bab penjelasan tentang sihir dengan kitab tauhid. Sihir tidak terjadi melainkan dengan kesyirikan, dan kesyirikan itu merusak tauhid. Baik. Ma jaa, babu ma jaa ay min al-wa'id, ancaman-ancaman, wa bayan munafati lit-tauhid, dan sihir itu meniadakan tauhid, menghilangkan tauhid, merusak akidah, wa takfiri fa'ilih, dan yang melakukannya dihukumi kafir. Akan datang dalil-dalil insyaallah. Baik. Fi sihir, sihir, as-sihru fil lughah, sihir secara bahasa ibaratun amma khafiya, sesuatu yang tersembunyi, walatufa sababuhu, dan lembut sebabnya, sebabnya tersembunyi dan lembut samar, wa dhahara atharuh, namun bekasnya nampak. Sebabnya tidak dikenal, sebabnya tersembunyi, sehingga dokter memeriksa pakai ronsen, pakai alat yang paling canggih pun tidak ketemu. Tidak ada penyakitnya, Pak. Tapi nyatanya di badannya sakit. Secara medis tidak ditemukan. Maka ini dikatakan apa sih? Sihir. Baik. Wa syar'an, adapun secara syara', apa itu sihir? Azaim wa ruqa, bacaan-bacaan, rajah-rajah, jampi-jampi, wa kalamun yutakallamu bihi, dan ucapan yang diucapkan, wa adwiyatun, atau obat-obatan, wa tadkhinatun, asap-asap, tiupan-tiupan, wa aqdun, tali-tali, buhul-buhul, yu'thiru fil qulubi wal abdan, berpengaruh di hati dan di badan. Setelah ditiup, dikirim setannya, ditiup terbang jinnya, sehingga mengganggu, menyakiti orang yang dituju, badannya, hatinya. Didiagnosa sama dokter, diperiksa di laboratorium, dimasukkan, ini tidak ketemu, ya, tapi dia sakit. Fayamru, sehingga orang yang dituju itu sakit. Wa yaqtul, bahkan terbunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, bahkan suami istri yang begitu langgeng pisah. Sang suami melihat istrinya seperti kera, seperti anjing, seperti babi terkadang, sehingga dia pisah dengan istrinya. Atau begitu melihat istrinya kok tidak ada nafsu, atau tidak ada kecintaan sama sekali, padahal tadinya sangat cinta. Nah, inilah dikatakan sihir. Oleh karena itu juga Nabi SAW mengingatkan masalah khutbah. Apa kata Nabi SAW? Inna tula salat rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun ala fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya sebagai pertanda kealimannya. Wa inna minal bayani la sihrun,
di antara penjelasan seseorang itu menjadi sihir. Seseorang orator, pintar bicara, padahal yang disampaikan tidak ada. La dalil wala hajah. Tapi orang bisa terperdaya, orang bisa terpukau. Ini sihir, meskipun dia tidak meniatkan untuk sihir. Karena Nabi mengatakan apa? Wa inna minal bayani la sihrun. Sebagian penjelasan-penjelasan itu bagian dari sihir. Baik. Walaqad alimu. Allah berfirman walaqad alimu. Sungguh orang-orang Yahudi mengetahui. Ay alimal yahudul ladzina istabdalu sihra an mutaba'atir rusul. Orang-orang Yahudi mengetahui yang mana mereka menggantikan ittiba dengan sihir. Melupakan ajaran Rasul menggunakan sihir. Jadi jangan kira orang Islam aja pakai sihir, orang kafir juga pakai sihir. Orang barat juga pakai sihir. Orang Yahudi jago sihir. Ya. La man ishtara ay radiya bis-sihri 'awdan an syar'illahi wa dinihi. Mereka ridha dengan sihir, mengganti syariat Allah, mengganti agama Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu itu dan mereka ridha. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak akan mendapatkan bagian sama sekali di akhirat. Min khalaq ay min nasib, tidak ada bagiannya dari kenikmatan akhirat nanti. Orang-orang yang menggantikan syariat Allah dengan mengikuti sihir. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Yu'minuna bil jibti. Mereka percaya kepada jibt. Al-jibtu kalimatun taqa'u 'ala as-sanam was-sahir wal-kahin. Apa nama jibt? Jibt itu bisa berarti patung. Mereka beriman kepada berhala. Awis sahir, beriman kepada tukang sihir. Ini banyak sekali sekarang di Indonesia, bahkan sampai disinetronkan, difilmkan. Ya. Wal-kahin, paranormal, kurang normal. Ya. Orang pintar, orang bodoh dan semisalnya. Semuanya ini dikategorikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah jibt. Namanya jibt. Wa tafsir Umar lahu bis-sihri min tafsir asy-syai' bi ba'd afradih. Umar radhiyallahu anhu menafsirkan jibt itu al-jibtu as-sihr. Itu merupakan tafsir asy-syai', menafsirkan sesuatu bi ba'd afradihi, bagian dari bagian sihir, bagian-bagian dari jibt. Bagian dari jibt itu sihir termasuk, tukang tenung termasuk, paranormal termasuk, patung termasuk, berhala juga termasuk. Bagian dari jibt. At-taghut. Taghut jam'u tawaghit. Taghutun, taghiyatun, tawaghit. Minat tughyan. Taghut asal dari kata tughyan. Apa arti tughyan? Mujawazatul had, melampaui batas. Hamba melampaui batasannya sebagai hamba, namanya taghut. Apapun. Faqullu man tajawaza al-miqdara wal hadda fil isyan fa huwa taghut. Segala sesuatu yang melampaui batas, melampaui ukuran, melampaui kadar dalam kemaksiatan, maka dinamakan taghut. Tapi orang-orang Khawarij menamakan pemerintah taghut. Ya. Bagaimana tafsir yang benar? Tafsir yang benar adalah segala yang melampaui batasannya, ukurannya, ketetapan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, lebih dari itu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini dinamakan taghut. Baik. Wat tawaghit kuhan. Tawaghit itu adalah kuhan, paranormal, tukang tenung, tukang palak. Lihat wajah orang, oh kamu begini. Ini dia taghut seperti ini. Datang, Pak,
Saya mau nikah nih, nama calon saya ini, nama saya ini. Wah ini 5 huruf, kamu 6 huruf, kurang cocok ini. Taubat sudah ini. Jadi tagut itu kuhan, paranormal, tukang tenung, tukang pala, bagian dari tagut. Al-muradu bihi anal kuhana min at-tawaghit. Paranormal, tukang pala, tukang tenung dan semisalnya ini bagian dari tagut. Fa huwa min afradil ma'na wa laysa al-muradul hasru. Bagian dari makna tagut bukanlah hanya sebatas kuhan itu menjadi tagut. Bukanlah hanya sebatas paranormal itu yang menjadi tagut. Pokoknya segala yang melampaui batas yang diberikan Allah Azza wa Jalla dalam kemaksiatan, maka ini dinamakan dia tagut. Baik. Kemudian disebutkan yanzilu alaihim. Jabir mengatakan tagut itu paranormal, tukang tenung, tukang palak, dukun. Kana yanzilu alaihim syaitan. Datang kepada mereka setan-setan, ayat syayatin, la iblis khassa, bukan iblis saja. Jadi banyak yang datang. Oleh karena itu, dulu iblis ini masih di kerajaan langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat itu bersujud kecuali iblis. Sejak itu Allah Subhanahu wa taala usir dari kerajaan langit. Yang mana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Kahf, iblis ini kana minal jin. Dia dari jin. Fa fasaqa an amri rabbih, lalu dia fasik, dia keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakanlah dia syaitan. Syaitan asal kata dari syatana ay ba'uda, jauh dari rahmat Allah, telah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini terus berusaha naik ke langit pertama, namun tidak mampu. Kenapa ingin naik ke langit pertama? Ingin mencuri pendengaran, kira-kira berita apa yang terjadi hari ini. Karena apa? Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Azza wa Jalla punya urusan. Ada yang dinaikkan jabatannya, ada yang dijatuhkan, ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan, ada yang dikasih rezeki, ada yang dicabut rezekinya. Nah, setan ini ingin berusaha mencuri pendengaran. Maka setiap malam kadang-kadang kita lihat meteor yang jatuh. Itu apa? Dia melempar syaitan, sekutu-sekutunya para peramal, para tukang palak, para dukun, paranormal, sekutunya yang mau naik ingin mencuri pendengaran, kira-kira berita apa yang akan turun. Nah, lalu mereka ini bukan turun, tapi mereka berjejer. Satu yang paling atas menyampaikan, nah, yang kedua otomatis kurang jelas beritanya sudah. Yang ketiga, yang keempat, sampai ke dukunnya mungkin hanya sepotong. Sehingga Nabi SAW mengatakan, satu kebenaran yakhlituhu bimi'ati kizbah. Satu kebenaran dicampur aduk dengan 100 kebohongan. Maka jangan heran, terkadang paranormal ini benar omongannya, satu kebenarannya, tetapi 100 salahnya. Bisa jadi, begitu datang, wah kamu pasti ini mau cari dompetmu yang hilang. Lah, benar. Benar. Di dompetmu isinya ribuan 5, 100 4. Lah, benar. Benar. Jadi apa? Ketumbenan. Ketepatan. Hanya satu yang benar tapi ratusan yang salah. Ayat syayatin la iblis khassa fa ismun jinsin fi kulli hayyin ay fi kulli qabilatin. Setiap kabilah paranormal tukang tenun yang ada setiap kabilah itu didatangi oleh sekutu-sekutunya dari iblis, dari syayatin. Inilah dia beberapa makna kalimat. Adapun makna secara menyeluruh dari dua ayat ini, ayat yang pertama yaitu dalam suratul Baqarah 102, kemudian ayat yang kedua suratul Nisa ayat yang ke-51. Al-makna al-ijmali lil ayatain. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman. Tafsirnya, walaqad alimal yahudu. Orang-orang Yahudi mengetahui
alladzina istabdalu sihra, yang menggantikan sihir, an mutaba'atur rusul, atau menjadikan sihir sebagai pengganti ittiba' Rasul. Orang-orang Yahudi tahu mereka menggantikan ittiba' dengan sihir. Wal imani billah, menggantikan iman kepada Allah dengan sihir. Liman istabdala sihra bi kitabillah wa mutaba'ati rasulih ma lahu min nasibun fil akhirah. Orang mereka tahu bahwa siapa yang menggantikan Al-Quran, yang menggantikan ittiba dengan sihir, mereka tidak punya bagian sama sekali di akhirat. Mereka tahu itu. Mereka tahu. Wafil ayat tsaniyah, pada ayat yang kedua. Jadi ada pertama maknanya orang Yahudi tahu yang mana mereka telah menggantikan ittiba dengan sihir. Mereka tahu tidak ada bagiannya di akhirat. Tahu mereka. Maka itu sebabnya Yahudi itu maghdub, dimurkai oleh Allah. Kenapa? Mereka tahu kebenaran tetapi tidak mau melaksanakan kebenaran. Sebaliknya Nasara dhal, orang Kristen sesat. Kenapa? Mereka rajin beramal, bahkan kreatif, inovatif dalam beramal. Hari ini lagunya lain, besok ini lain. Apa? Karena mereka beramal tetapi tanpa ilmu. Baik. Wa fil ayat tsaniyah, pada ayat yang kedua. Dan ingat, orang Islam tahu yang hak tidak mengikutinya, maghdub. Orang Islam rajin beramal bid'ah tanpa bukti dari Allah dan Rasulnya, dhal, sesat. Maka Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Waspadai perkara-perkara baru dalam agama ini. Semua perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu dhalal, sesat, dan semua kesesatan itu ancamannya apa? Neraka. Di neraka. Baik. Kemudian ayat yang kedua, yu'minuna bil jibti wat taghut. Yukhbiru ta'ala lil yahud annahum yusaddiquna bil jibt alladhi minhu as-sihr. Allah SWT memberitakan tentang orang-orang Yahudi, mereka percaya kepada jibt. Di antara jibt itu adalah bentuknya sihir. Mereka percaya. Nah, kita orang Islam bagaimana? Kita percaya dia ada tetapi dia batil. Kalau Yahudi ini mempercayainya, artinya menganutnya, memegangnya, mengamalkannya, bahkan meninggalkan agama Nabi Isa. Mereka cenderung kepada mereka Yahud meninggalkan agama Nabi Musa dan semisal dan yang lainnya, mereka justru cenderung kepada sihir-sihir tersebut. Baik. Munasabatu al-ayataini lil bab. Apa hubungan dua ayat ini dengan bab tentang sihir? Annahuma yadullani ala tahrimis sihir wa annahu minal jibti. Dua ayat ini menunjukkan haramnya sihir, dan sihir itu bagian dari jibt. Dan yang mengimani jibt itu orang-orang yang sesat. Yang mengimani jibt itu orang-orang tidak punya bagian di akhirat dari kenikmatan, yaitu tempat mereka di neraka. Baik. Di awal tadi kita mengatakan bahwa disebutkan di sini bahwa sihir itu bagian dari syirik. Sihir itu tidak mungkin terjadi tanpa syirik. Ya, bahkan disebutkan ya wa takfiri fa'ilihi, orang yang mengamalkan sihir itu adalah kafir. Ayatnya dalam suratul Baqarah. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di kerajaan Sulaiman. Ala mulki Sulaiman, di atas daripada ajarannya Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan itu ketimbang mengikuti apa yang dibawa oleh Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman
Walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan yang kafir. Mereka mengajarkan sihir. Maka disebut oleh para ulama kita dengan tafsir ayat ini bahwa orang tidak bisa menjadi tukang sihir sehingga dia kafir dulu. Harus kafir dulu baru menjadi tukang sihir. Karena Allah mengatakan, ya, walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Setan yang kafir mengajarkan manusia sihir. Maka orang tidak bisa menjadi tukang sihir melainkan harus dia itu kafir duluan. Waliyadzubillah. Jadi kan, ya, mereka tidak bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah SWT. Rasulullah SAW terkena. Dia sepertinya berbuat sesuatu, tetapi tidak pernah berbuat sesuatu. Nabi SAW sepertinya berkata sesuatu, tapi tidak pernah berkata sesuatu. Maka datang dua malaikat mendudukkan Nabi SAW. Mabil rajul. Kenapa Muhammad ini? Qala matbuh. Tersihir. Nabi kita kena sihir pada jawab. Karena Bashar. Kemudian apa? Di balik Nabi terkena sihir ada hikmah bagi umatnya. Ada penawarnya ternyata. Dan sama. Nabi lupa dalam ibadahnya. Ternyata ada syariat, ada hikmah. Kenapa Nabi dijadikan lupa? Nabi pernah tidak tasyahudul awal. Waktu salat yang 2 tasyahud. Nabi lupa. Ada hikmah Nabi lupa. Ada syariat bagi kita untuk sujud sahwi. Nah di sini Nabi kena sihir. Allah SWT maha mampu, maha kuasa untuk menjaga Nabi SAW tidak terkena apa-apa. Tetapi Nabi terkena itu ada hikmah. Di antaranya supaya kita mengetahui Nabi kita SAW adalah bashar. Dia manusia biasa sehingga tidak ada hak untuk diibadahi. Kemudian yang kedua ada hikmah, yaitu ada penawarnya bagi kita, bagi umat ini. Maka siapa yang menyihirnya? Kata malaikat ini, Labid bin al-Aqsam, seorang Yahudi. Di mana disihiri? Fi Musht, di sisir beliau, yang diletakkan di dalam sumur. Dia mandi dengan airnya itu dan menyisir. Akhirnya Nabi SAW terkena dengan sihir itu. Maka langsung Allah Azza wa Jalla menurunkan al-mu'awwidhatain. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu dibacakan oleh Jibril, Nabi SAW langsung sehat. Baik. Kemudian ma yustafadu minal ayatain. Beberapa faedah dari dua ayat ini. Kemudian ikhwan, ketika sudah, jadi para ulama kita menjelaskan masalah jampi, masalah pengobatan karena guna-guna dan sihir ini, ada beberapa cara untuk mengobati sihir dan ain dan semisalnya. Pertama, pencegahan. Sebelum tiganya, sebelum datangnya, bagaimana seorang muslim hendaklah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini terdapat dalam Arba'in Nawawi, dan ini sudah ditulis oleh Ustaz Yazid, yaitu wasiat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazak. Wahai nak, saya ajarkan engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, jagalah batasan-batasan Allah, Allah akan menjagamu. Maka tindakan preventif, pencegahan sebelum kita terkena itu, bagaimana cara kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu, jaga azkar, zikir, terutama zikir pagi dan petang. Saya tanya para jamaah, sudah baca enggak zikir pagi dan petang ini? Saya mau tanya, jujur. Berapa persen yang kita hafal? Selesai asar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sekali. Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian kalau itu pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya. Kemudian di antaranya juga sayyidul istighfar. Dibaca juga di sana. Ini sudah banyak kitabnya, bukunya, antum pegang sebelum ngapal, baca dia.
Sore harinya selesai sholat asar. Kalau pagi harinya selesai sholat subuh, baca. Pegang dia. Ini wirid asli. Ya, bukan keluaran mana-mana, tetapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa la ilaha walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa la syarika lahu. Allahumma bika asbahna wa bika Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur. Kalau pagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi ighfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma sur 'awrati wa amin raw'ati wa ihfidni min bayni yadayya wa min khalfi wa min shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti Allahumma fatir as-samawati wal ardh. Dan selanjutnya antum baca pagi dan sore. Antum akan rasakan bagaimana penjagaan Allah terhadap antum. Ini yang dari Nabi. Aban bin Utsman. Beliau pernah suatu ketika stroke. Lantas ditanya, "Kenapa ya Aban?" Sungguh aku lupa membaca zikir wirid pagi dan petang. Inilah jalan Allah Azza wa Jalla menepati takdirnya. Jadi pengaruh besar zikir pagi dan petang para penjaga. Itu sebelum kena. Kemudian begitu masuk rumah zikir, keluar rumah masuk WC, keluar WC, masuk pasar dan semisalnya. Kemudian zikir sebelum tidur baca, kemudian bangun tidur baca. Kemudian tindakan kita kalau sudah terkena pengobatan, pertama yang sakit ini dia harus berusaha mengobati dirinya, yaitu dengan menuju kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada kesalahan dan semisal istighfar, bersedekah dan semisalnya. Kemudian yang kedua diruqyah dengan ruqyah syar'iyyah, dengan jambi-jambi yang syar'i, dengan Al-Fatihah. Dan sudah ada ayat-ayat disebut oleh para ulama kita. Kemudian dibantu dengan daun bidara, ya, 7 helai daun bidara, ditumbuk batu antara batu atau kayu antara kayu, kemudian dimasukkan ke air, kemudian diruqyah dengan ruqyah yang tadi. Atau sebelum kena, dan ini di antara istinbat para ulama, dan di sini para ulama mengambil dalil bahwa bolehnya imunisasi itu. Yaitu apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam Sahih Bukhari, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin min ajwal Madinah lam yusibhu sammun wala sihrun dzakal yawm." Barang siapa di pagi harinya mengkonsumsi memakan 7 biji kurma ajwa Madinah, maka hari itu tidak akan terkena sihir dan tidak akan terkena racun. Jadi makan sebelum kena ajwa. Ya, dan ini ya di orang menamakannya kurma Nabi katanya. Padahal bukan kurma Nabi, tetapi dia itu tumbuh di Madinah, terutama bagian awali yaitu arah kiblat, yang mana sekarang kalau yang benar-benar asli itu ya paling berapa real, ada sampai 200 real, 300 real. Ya kalau diuangkan Indonesia-nya mungkin hampir 300.000, 400.000. Ya. Itu 7 biji setiap hari, 7 biji setiap hari. Ini diantara obat atau pengobatan terhadap sihir. Adapun antum kalau dikasih ini dia kena begini, dia disihir oleh ini, kita nggak tahu dia sihir apa tidak. Tetapi kalau lihat ciri-cirinya, kemungkinan ada jin, kemudian kemungkinan ada sihir. Ya. Tapi kalau orang tidak punya ilmu tentang sunnah ini, tentang tauhid ini, sedikit-sedikit sihir. Ya. Bahkan begitu datang dari dokter ternyata ada gangguan lambung, orang bilangnya sihir. Ya. Tapi secara medis diperiksa apa semua, ternyata kok tidak ditemukan apa-apa, kemungkinan. Atau mungkin dia kena aib. Ya. Begitu lihat dirinya, wah, gagah sekali kamu.
tanpa menyebut nama Allah Azza wa Jalla, tanpa mengucapkan keberkahan, bisa terkena aib. Nah, di antara pengobatan ini pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma yustafadu minal ayatain, beberapa faedah yang bisa diambil dari dua ayat ini. Yang pertama, tahrimus sihir, haram sihir. Dan nanti akan datang insyaallah Azza wa Jalla, yaitu bagaimana hukumnya sihir diobati dengan sihir. Nah, karena kita kadang-kadang dikatakan kena sihir, datang juga ke orang pintar, orang bisa dan semisalnya mengatakan, "Oh ini coba begini-begini, oh dia kena sihir. Engkau harus cari begini, ayam putih hidupnya di sini dan semisalnya, engkau bawa beras begini, ya." Tidak boleh, harus yang seperti itu. Kalau ini sudah jalan yang salah, justru akan menambah sakit materi, kemudian sakit badan. Ya, baik. Jadi haram sihir itu. Binasul Quran dan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kufrus sahir. Tukang sihir itu kafir. Maka nanti ancamannya tidak ada ancaman lain kecuali darbatun bis-sayf, dipenggal dengan pedang. Kemudian yang ketiga, al-wa'idus syadid liman a'rada an kitabillah wa istabdala bihi ghairah. Ancaman keras bagi orang-orang yang berpaling dari kitabullah dan menggantikan Quran dengan selainnya, menggantikan kitab Allah dengan selainnya. Ini zaman ini terlalu banyak para jamaah. Quran dilupakan, tetapi doanya guru itu yang laku. Setiap Jumat doa guru, wirid guru. Ya, kemudian setiap tahun, setiap bulan muncul doa baru. Ya, diproduksi seolah-olah. Oh ini kegunaannya begini, keluar, bayar sekian, ijazah. Ini bayar sekian, ijazah. Yang dari Nabi balas gratis. Ya. Yang dari Nabi kita nggak bisa, kok yang buatan guru kita hafal, bahkan kalah Quran. Ini hati-hati. Ya, ancaman keras bagi mereka yang berpaling dari kitab Allah dan menggantikan kitab Allah dengan selainnya. Faedah yang keempat, anna sihra min asy-syirk al-munafi lit-tauhid. Sihir termasuk syirik yang meniadakan tauhid. Berarti apa? Sihir ini bagian dari syirkul akbar. Li'annahu istikhdamun lisyayatin wa ta'alluqun bihim. Karena sihir itu meminta bantuan dan pertolongan dan memakai setan-setan dan bergantung kepada setan-setan. Jadi tidak ada sihir yang diperbolehkan sama sekali. Inilah dia khonfiddin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang pertama. Kemudian kita pindah dalil yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jauhkanlah 7 yang menghancurkan, 7 yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hum? Wahai Rasulullah, apa yang 7 membinasakan itu? Qala syirku billah, syirik kepada Allah. Was-sihru, sihir. Wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Termasuk membunuh orang-orang kafir yang di bawah perjanjian penguasa. Membunuh orang-orang kafir yang di bawah jaminan penguasa. Maka bukan jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam Sahih Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang punya perjanjian damai dengan penguasa kita, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Bagaimana mau masuk surga? Aromanya aja enggak. Sementara aroma surga dalam hadis itu, wa inna rihaha la yujadu masirat 40 'ama. Wangi surga itu bisa kita akan cium perjalanan 40 tahun kalau memang kita akan masuk surga. Perjalanan 40 tahun kita akan cium kalau kita memang akan masuk surga. Kemudian wa aklur riba, memakan riba. Hati-hati riba itu. Ya,
ribani sekian pintu. Hati-hati. Kemudian aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, berpaling, lari dari medan pertempuran. Ya ikhwan, antum sekarang ini jelas sebagian para ulama kita, antum di medan pertempuran sekarang. Menuntut ilmu jihad. Ya, menuntut ilmu jihad. Antum di medan pertempuran. Maka kalau sudah menuntut ilmu jangan hilang. Kalau hilang berarti mundur dari medan pertempuran. Maka masuk kabairud dzunub. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Ma min kharijin yakhruju min baitihi." Tidaklah seorang keluar dari rumahnya, la yurid illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu, kana fi sabilillah hatta yarji'a. Tidak ada tujuannya keluar melainkan untuk mengajarkan kebaikan atau dia belajar kebaikan, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali. Kalau antum mundur, berarti antum lari dari medan pertempuran. Hati-hati yang hilang-hilang. Ya. Hati-hati. Baik. Kemudian berikutnya wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita yang suci, wanita-wanita mukminah yang suci dengan perbuatan yang tidak senonoh, dengan zina dan semisalnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, saya kira begitu para jemaah. Dalil yang kita ambil itu saja. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan tinggal satu dalil lagi atau dua dalil lagi, InsyaAllah kita habiskan. Kemudian masuk ke penjelasan lebih rinci di antara macam-macam sihir. Ya, antum perlu belajar sekaligus akan belajar penangkalnya InsyaAllah. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.